Halo semuanya, balik lagi bersama gue. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film India tahun 2021 yang menceritakan tentang seorang anak yang membunuh ayahnya sendiri dikarenakan dia tidak terima kalau dirinya dianggap madesu atau masa depan suram. Kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke filmnya yang berjudul Joji. So pastikan Anda subscribe dulu karena akan ada banyak film-film India lainnya. Terima kasih. Awal cerita kita diperlihatkan seseorang yang akan mengirim paket. Paket pun diberikan ke seorang yang bernama Poppy. Setelah dibuka, ternyata paket itu berisi airsoft gun. Wow, setahu gue kalau di Indo itu ilegal ya. Kalau kalian mau beli pun harus punya kartu keanggotaan dulu. Saat itu juga dia belinya secara sembunyi-sembunyi hingga pada akhirnya barang tersebut ketahuan oleh Joji, karakter utama di film ini yang pekerjaannya saat itu adalah penjual kuda. Joji pun masuk ke rumah dan meminta uang pada ayahnya untuk membeli jerami. Ayahnya pun menyuruhnya untuk mengambil uang 2000 rupiah di dompetnya. Terus dia pun menyuruh membelikan solar ke karyawan ayahnya. Lapar, dia pun pergi ke dapur dan terlihat juga di sana Binsi yang merupakan istri dari Jason. Setelah makan dia pun lanjut ngudud sambil menikmati suara burung berkicau dan genangan air sungai. Setelah itu dia pun lanjut tidur. Setelah itu ayahnya yang bernama Kutapan, dia bilang bahwa Joji telah mencuri uang 8.000 rupiah di rekeningnya. Joji pun berjanji akan menggantinya. Setelah itu ayahnya pun pergi. Joji pun emosinya meluap-luap karena ayahnya mengatai dirinya tidak berguna. Scene beralih ke kolam ikan. Saat itu katupnya macet, mereka pun berusaha mengeluarkannya. Beralih ke Joji. Saat itu dia meminta pada Poppy untuk membelikannya airsoft gun secara online. Kembali lagi ke kolam. Saat itu mereka bertiga tidak kuat menariknya, sehingga Kutapanlah yang turun tangan. Dia pun bisa menariknya, tapi setelah itu scene beralih ke Joji. Saat itu dia hendak melaporkan Poppy yang telah membeli airsoft gun pada ayahnya. Tapi setelah itu dia melihat ayahnya pingsan, sehingga mereka pun membawanya ke rumah sakit. Malamnya, Joji pun datang dan bilang ke Binsi bahwa ayahnya terkena stroke berat. Paginya, di rumah sakit kita diperlihatkan adik kakak yang bernama Jomon dan adiknya yang bernama Jason. Mereka anak Kutapan juga, berarti Joji adalah anak ketiga Kutapan. Kutapan pun dibawa pulang. Setelah itu mereka pun berkumpul. Lalu Jomon pun bilang, mulai saat ini dan seterusnya, jam 8 malam, mereka akan mengadakan doa dan dia yang akan memimpin. Malam harinya, Joji pun mendatangi ayahnya dan meledeknya karena dia berbaring lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Doa pun dilakukan oleh pendeta, tapi Kutapan terlihat gelisah ketika pendeta itu membaca doa tersebut hingga mereka pun tidak setuju. Di rumah sakit, Joji membicarakan tentang airsoft gun tersebut dan berencana mengirimkan pistol tersebut ke nomor ayahnya. Mereka pun pulang dan kali ini Kutapan kondisinya lebih baik. Dia duduk di kursi roda dan juga bisa menggerakkan tangannya. Malam hari, Joji bilang ke Binsi saat itu waktu yang tepat untuk meminta uang pada ayahnya karena saat itu keluarganya sedang mengalami krisis. Jason yang merupakan suaminya Binsi meminta Kutapan untuk menandatangani cek tersebut. Jika dia tidak bisa, biar Jason saja yang menandatanganinya. Tapi ternyata dia bisa melakukannya dengan sempurna, sehingga gagallah rencananya untuk mendapatkan uang ayahnya. Lagi, dia pun meminta bantuan pada ayahnya. Saat itu keluarga mereka sedang mengalami krisis keuangan, namun tidak dikasih. Jason pun marah pada Binsi karena dia yang memberi ide tersebut. Lalu Binsi pun berlanjut marah ke Joji karena dialah awal dari rencana ini. Kali ini giliran Joji yang menemui ayahnya. Dia pun bilang bahwa mereka semua punya masalah
dan ingin minta uang padanya. Tapi Joji sempat mengungkit saat ayahnya sekarat saat pendeta membaca doa waktu itu. Lantas ayahnya pun mencekiknya. Dalam keadaan emosi, dia pun pergi ke kolam dan meluapkan emosinya di sana. Saat itu, kebenciannya terhadap ayahnya mulai memuncak. Lalu dia pun pergi ke apotek untuk membeli banyak obat. Malam harinya dia pun mencoba mencocokkan obat-obat tersebut dengan obat ayahnya. Besoknya, ayahnya pun dimandikan dan dijemur di bawah sinar matahari. Saat itu, dia melihat Joji di bawah dan terlihat Joji benci padanya. Setelah itu, Joji langsung menjalankan aksinya dengan menukar obat tersebut. Setelah minum obat, dia pun mancing untuk menunggu reaksi tersebut. Dia pun mencoba untuk kedua kalinya dan saat itu benci melihat perbuatannya. Dia pun pergi ke kolam lagi. Rupanya, rencananya kali ini berhasil. Ayahnya sudah mokad. Orang lain pun berdoa dan duduk di depan jasad ayah mereka, sedangkan Joji terus tidur di kamarnya sehingga benci pun mendatanginya dan menyuruhnya untuk duduk di luar. Scene beralih ke Jomon. Saat itu dia sedang mempersiapkan petasan yang pernah diminta ayahnya dulu ketika dia masih hidup. Yang katanya ketika dia sudah mati dia ingin petasan dinyalakan. Tapi orang itu sempat melarangnya. Karena siapa tahu waktu itu ayahnya sedang mabuk. Dan tidak etis juga masa ada orang yang mati pakai petasan. Besok paginya Joji lari pagi dan dia tersenyum melihat rumah itu sudah tidak ada lagi ayahnya yang biasa untuk duduk berjemur. Jomon pergi ke rumah pendeta dan berencana untuk mengundangnya lagi untuk berdoa. Tapi pendeta itu bilang jangan sampai terjadi insiden tersebut lagi. Malam harinya datang Kevin. Dia datang untuk membicarakan masalah warisan. Jomon dapat perkebunan, Jason dapat toko dan lahan di Mudakayam, sedangkan Joji dapat rumah ini beserta kompleks di sekitarnya. Jomon dan Jason saat itu tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena mereka masing-masing menganggap bahwa diri mereka sudah kerja keras untuk ayahnya. Di tengah perdebatan itu, Joji sempat kaget karena Jomon menyinggung masalah otopsi. Pendeta saat itu bicara mengenai petasan yang dinyalakan Jomon kemarin. Katanya hal itu merendahkan warisan kita. Itu bukanlah perbuatan yang mulia. Jomon pun angkat bicara. Kami siap melawan secara fisik dan hukum. Mau itu penjual gosip atau pembicara manis di rumah pendeta. Yang tentu itu nyinyir pendeta tersebut. Setelah itu mereka makan bersama. Saat makan bersama, Jomon memberikan telur lebih banyak ke pendeta dibandingkan yang lainnya. Dia pun dibawa oleh Joji. Mereka berdebat di sana. Seharusnya Jomon tidak melakukan hal itu. Lagi, mereka sempat menyinggung masalah otopsi tersebut sehingga Joji pun terkejut. Lalu di luar datang seorang yang memberitahu bahwa pendeta sudah pulang dan tidak mau makan makanan tersebut. Joji pun tidak mau kuburan ayahnya digali karena itu bisa membongkar kejahatannya. Namun, Jomon pun bodoh amat kuburan ayahnya mau digali. Joji pun makin marah pada Jomon. Dia pun menyinggung masalah Jomon yang istrinya mencapakan dirinya gara-gara dia suka mabuk. Lalu, malam harinya, Joji pun ngudut dan memperhatikan Jomon. Dan juga bermimpi bahwa ayahnya mendatanginya saat dia sedang mancing. Dia pun pergi ke kolam untuk mengambil obat yang waktu itu dia beli. Lalu menghancurkannya dan membakarnya. Hingga api tersebut membakar jaring itu. Besoknya mereka pun melihat bolong tersebut dan aneh ketika melihat batu tersebut seperti habis dibakar. Jomon pun langsung mendatangi Joji saat membicarakan tentang kematian ayahnya waktu itu. Joji pun mengalihkannya bahwa orang lainlah yang telah membunuhnya. Setelah itu mereka pergi.
Saat sampai di sana, Joji pun langsung menuduh orang itu seolah-olah dialah yang telah membunuh ayahnya. Jomon pun merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Joji. Dia pun memaksanya mengaku. Lalu Joji pun menembaknya dengan airsoft gun. Lalu dia pun mengebom kakaknya. Setelah itu, Joji pun memberi kesaksian pada mereka bahwa kakaknya mati tersambar petir. Setelah itu, orang di sana berniat menghubungi polisi untuk dilakukan penyelidikan. Tapi Joji lagi-lagi bersandiwara sehingga niat mereka tersebut dibatalkan. Dia pun mulai mencari-cari di internet soal kasus pembunuhan, tapi tiba-tiba Jason datang. Saat itu, Joji akan mentransfer uang sesuai janjinya pada waktu itu. Malamnya, Jason menerima panggilan dari forensik yang katanya mereka ragu bahwa Jomon mati tersambar petir. Besok, polisi akan datang dan memanggil mereka semua. Saat itu Binci menemui Joji dan bilang ke dia, semoga kau tak terlibat dalam kematian Jomon. Setelah itu dia marah-marah pada Binci. Besok paginya Poppy pun mulai mengambil kardus beserta peluru airsoft gun yang sudah ditembakkan dan menyerahkannya pada mereka untuk membongkar kebusukan yang sudah dilakukan Joji saat itu. Joji kaget ketika melihat artikel di internet bahwa polisi telah melakukan otopsi pada Jomon dan ditemukan peluru angin pada Jomon. Saat Joji bangun, ternyata mereka sudah menunggu di ruang tamu. Saat itu terlihat barang bukti yang mengarah padanya. Seperti biasa, dia pun mencoba bersandiwara, tapi kali ini justru dia malah makin terpojok. Dia pun mengajak kakaknya bicara empat mata. Lalu Joji berbicara, dia ngaku bahwa dia sudah bunuh kakak dan ayahnya. Binci tahu semua itu. Sedangkan Joji mentransfer uang pada Jason sebagai uang tutup mulut. Jika polisi datang, maka mereka bertiga akan terseret masalah itu. Setelah itu, Joji masuk ke kamar dan menembak dirinya sendiri. Setelah itu, dia terbaring di rumah sakit. Dan di sana, dia disuruh mengaku, namun dia keras kepala. Tamat. Oke, itu saja yang bisa gua bawakan di film kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.